Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 1 DPR RI mendorong percepatan revisi Undang-Undang Keamanan Laut untuk memperjelas status Bakamla Republik Indonesia sebagai Coast Guard dan meningkatkan efektivitas pengamanan laut nasional. Status Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI sebagai Coast Guard masih belum memiliki kejelasan yang kuat. Padahal, kepastian status tersebut penting untuk efektivitas pengamanan laut Indonesia. Untuk itu, anggota Komisi 1 DPR RI mendorong rancangan Undang-Undang Keamanan Laut dibahas secepatnya. Syamsur Rizal mengatakan, penetapan Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia diperlukan agar kewenangan dalam penegakan hukum di Laut Indonesia tidak tumpang tindih dengan instansi yang memiliki kewenangan serupa. Meski status sebagai Coast Guard belum jelas, Bakamla diimbau tetap maksimal dalam menjalankan peran dan tugas secara nyata agar berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan laut nasional bisa diantisipasi secara optimal. Karena negara-negara lain begitu melewati garis kedaulatan Indonesia, mereka tidak mau lagi tahu siapa TNI, Bakamla, atau organisasi yang lainnya, kementerian lembaga yang lain, karena yang mereka tahu itu adalah Coast Guard. Dan ini secara strategis membatasi kewenangan dan kemampuan kita untuk bertindak atau untuk melakukan langkah-langkah diplomasi, termasuk untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Keamanan Laut itu tidak boleh hanya sekadar tanda kutip komitmen kita untuk masuk di Omnibus Law, ya. Tetapi kita mesti memahami dan membahas secara komprehensif sehingga ini tidak hanya secara parsial, hanya sekadar membuat aturannya, tetapi juga sudah dipahami bagaimana filosofinya itu sehingga teman-teman terutama dari Bakamla ini memiliki kepastian hukum. Sementara itu, dalam rapat dengan Komisi 1 DPR RI pagi tadi, Kepala Bakamla RI Irfansyah menyampaikan harapan Bakamla bisa secepatnya ditetapkan sebagai penjaga keamanan laut Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut. Bondan dan Vintoko, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI melanjutkan pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana haji sesuai prinsip syariah. RUU Pengelolaan Keuangan Haji sudah memasuki tahap harmonisasi dan pemantapan konsep di Badan Legislasi DPR RI. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dana efisiensi yang seharusnya bersumber dari nilai manfaat operasional BPKH sehingga tidak membebani calon jemaah haji. Anggota Balik DPR RI Seli Andriani menyampaikan jumlah dana haji terus bertambah sehingga perlu ada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaannya. Hal ini untuk memastikan dana tersebut dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan dana haji yang tepat bisa mengurangi pembiayaan yang dibebankan pada calon jemaah haji. Di sisi lain, bank syariah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan haji juga perlu disepakati, termasuk membuka ruang bagi bank perkreditan rakyat syariah, mengingat BPRS lebih dekat dengan masyarakat sampai tingkat kecamatan. Apakah dana efisiensi yang dimasuk oleh kita semua ini merupakan efisiensi dari nilai manfaat operasional BPKH ataukah memang pelibatan dari BP dari para jamaah. Nah, tentu itu akan menjadi pembahasan kembali karena memang kita belum ada kesepakatan, tapi kalau mengikuti norma dari pasal-pasal sebelumnya supaya tidak menjadi beban jamaah, kita sepakati seharusnya dari dana efisiensi nilai manfaat operasional BPKH. Nah, otomatis kan kita harus ada penyesuaian lagi norma. Dalam penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji, Balik DPR RI juga menyoroti struktur kelembagaan BPKH yang dinilai masih terlalu gemuk. Konsep BPKH sebagai lembaga kooperatif nirlaba harus diperjelas, terutama terkait pengelolaan dana jemaah agar tetap memberikan manfaat optimal tanpa berorientasi pada keuntungan. Andini dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Defisit APBN tahun 2025 yang mencapai 2,92% dari PDB mendorong Komisi 11 DPR RI mengingatkan kembali pemerintah agar lebih waspada dalam pengelolaan APBN tahun 2026. Defisit APBN 2025 sebesar 2,92% terhadap produk domestik bruto, mendekati batas aman yang ditetapkan undang-undang, yaitu 3%. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan ketahanan fiskal jika tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.
Anggota Komisi 11 DPR RI mengingatkan pemerintah lebih meningkatkan kewaspadaan dalam pengelolaan APBN tahun 2026 agar tidak melampaui ambang batas defisit. Haris Turino menilai, defisit APBN 2025 berada pada posisi yang rawan. Salah satunya akibat tidak tercapainya target penerimaan pajak. Sementara itu, belanja kementerian dan lembaga tidak mengalami penyesuaian yang signifikan, sehingga penyeimbangan anggaran harus dilakukan melalui pengurangan transfer ke daerah sekitar 60 triliun rupiah. Berdasarkan kondisi APBN tahun 2025, pemerintah harus realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak dan memperkuat kebijakan efisiensi belanja kementerian lembaga. Ya, maka jalan satu-satunya adalah penghematan, efisiensi. Tanpa efisiensi jebol ini. Apalagi kita tahu di proyek-proyek strategis nasional kan angkanya susah untuk diutik-utik. Ya, semua anggarannya sudah tertata dan akan dijalankan. Maka ini harus menjadi catatan bagi Menteri Keuangan yang punya tugas untuk mengelola APBN. Jangan sampai 2026 ini APBN-nya jebol. Haris Turino menegaskan, pengelolaan APBN tahun 2026 harus dengan kehati-hatian, serta menyusun perencanaan dan kebijakan anggaran secara cermat dan efisien untuk mencegah defisit yang melebar dan stabilitas ekonomi nasional bisa tetap terjaga. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memberantas mafia BBM bukan sekadar agenda penegakan hukum, melainkan ikhtiar menjaga keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan Satgas Penegak Hukum merupakan langkah tegas negara dalam memutus rantai kejahatan yang selama ini merampas hak masyarakat, merugikan keuangan negara dan menciderai rasa keadilan publik. Dan seperti apa informasi selengkapnya, usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17, pemirsa. Negara tidak boleh kalah oleh praktik gelap yang bermain di balik distribusi energi karena BBM adalah urat nadi kehidupan yang menggerakkan roda ekonomi, menopang keseharian rakyat kecil dan menentukan arah kedaulatan nasional. Dengan Satgas yang kuat, terkoordinasi dan berintegritas, DPR RI mendorong hadirnya penegak hukum yang berani, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Antrean panjang BBM subsidi masih terjadi di sejumlah daerah.
Meski pemerintah telah menambah kuota BBM subsidi dan berupaya melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan, namun faktanya, masalah antrean di lapangan belum bisa diselesaikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut, praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh mafia masih terjadi di lapangan sehingga merugikan masyarakat. Andre menilai, permasalahan utama saat ini bukan lagi soal kuota BBM, melainkan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Untuk itu secara resmi dalam ruang rapat ini saya mengusulkan kepada Pak Simon dan jajaran Pertamina untuk bicara dengan pemerintah untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum, Pak. Sehingga nanti di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia masing-masing Polda dan Korem itu bisa bikin Satgas bersama Pertamina untuk melakukan penegakan hukum. Pertamina sudah blokir nomor polisinya. Tapi truk itu atau mobil, kalau di kampung saya namanya mobil lansir, Pak. Mobil-mobil tua dikasih tangki besar di dalamnya. Bisa ratusan liter dia konsumsi BBM. Ya berani nggak petugas PBU-nya men-stop? Kan itu fakta kenyataan di lapangan. Nah ini yang harus kita lawan, mafia yang memakan ya hak rakyat banyak subsidi BBM ini. Masa kita diam saja? Nah untuk itu Pak Simon, saya ingin kita punya legacy, kita lakukan perlawanan masif itu loh. Anggota Komisi 6 DPR RI, Inengah Senantara, menyoroti ketersediaan BBM di daerah yang masih mengalami kelangkaan pasokan, sehingga menyebabkan antrean di sejumlah SPBU, khususnya Provinsi Bali yang merupakan penyumbang devisa negara. Menurutnya, PT Pertamina harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan atau kendala yang disebabkan karena faktor teknis dan kondisi cuaca. Bahwa sering ada kelangkaan BBM di daerah. Dan pada rapat terdahulu juga saya pernah menyampaikan di dapil saya Bali. Yang notabene Bali itu memberi kontribusi devisa yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Tapi pertanyaan yang sering saya lontarkan, kenapa sering terjadi kelangkaan BBM? Artinya ini kan Pertamina tidak bekerja. Alasan utama, alasan klasiknya adalah karena faktor cuaca. Dan itu mestinya diantisipasi dengan baik. Pemirsa, memasuki 1 tahun pelaksanaan program makan bergizi gratis, Komisi 9 DPR RI memandang pentingnya sinergi dengan seluruh sektor untuk kesuksesan program ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali di TVR 17, pemirsa Komisi 9 DPR RI berharap program MBG dapat terus disempurnakan agar semakin memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Lantas apa saja dorongan dan evaluasi Komisi 9 DPR RI terhadap program MBG ini? Untuk informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Silakan Alfat. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa program makan bergizi gratis atau MBG saat ini sudah berjalan selama 1 tahun. Dan dalam berjalannya 1 tahun ini, program MBG ini mengalami beberapa kendala, mulai dari adanya keracunan hingga penyelewengan di tingkat SPPG. Lalu bagaimana masukan dan juga evaluasi dari DPR RI melihat dari program MBG ini supaya kedepannya program MBG ini dapat berjalan lebih baik lagi. Sudah bersama saya pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS. Ibu Neti, kira-kira 1 tahun MBG ini berjalan, apa yang menjadi sorotan Ibu yang dapat menjadi perbaikan untuk program ini ke depannya? Ya, yang pertama tentu saja kita tetap berterima kasih dan mengapresiasi ya pelaksanaan program MBG yang memang bertujuan untuk meningkatkan status gizi para penerima manfaatnya khususnya peserta didik. Namun tentu saja setahun perjalanan ini tentu saja harus diberikan beberapa masukan yang konstruktif agar program MBG yang didukung dengan anggaran yang sangat besar ini betul-betul bisa mencapai ya tujuannya yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah, yang hari ini tentu saja harus kita ingat bahwa satu pernyataan Kepala Badan POM bahwa bukanlah pangan kalau tidak aman ya, sehingga kita ingin bahwa aspek keamanan pangan ini menjadi kata kunci bagi kesuksesan pelaksanaan MBG. Nah, untuk memenuhi aspek keamanan tentu saja BGN harus terus melakukan kerjasama dengan Badan POM untuk melakukan pelatihan pembekalan terhadap SDM yang ada di SPPG, baik yang sudah mendapatkan pelatihan di Unhan yaitu kepala SPPG-nya yaitu SPPI, akuntan, ahli gizi, dan 47 penjamah makanan. Kita ingin bahwa dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku, penerimaan bahan baku, kemudian pembersihan, pengolahan, pemrosesan, sampai kemudian pemorsian dan pengemasan, itu semuanya memang mengikuti standarisasi yang ada dalam Juknis BGN yang disusun bersama-sama dengan para pihak yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal lain yang juga harus dipatuhi oleh SPPG adalah pemenuhan SLHS, Sertifikat Layak Higien dan Sanitasi, sehingga dipastikan bahwa kebersihan, kemudian lingkungan tempat pengolahan makanan itu betul-betul memang memenuhi standar ya. Dan yang tidak kalah penting adalah juru tama masak atau kemudian juru masak yang bersertifikat. Ya, menurut saya ini satu hal yang akan terus meningkatkan added value bagi SPPG yang melakukan hal ini ya. Nah, kita ingin bahwa apa yang diwacanakan oleh BGN akan membuat grading tipe A, tipe B, tipe C ini akan semakin membuat SPPG ini berkompetisi ya secara sehat. Dan ini nampaknya juga akan menjadi ekosistem ya dalam penyelenggaraan MBG yang membuat SPPG ini tidak main-main ya dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk menyajikan menu atau makan bergizi buat anak-anak. Dan yang terakhir tentu saja yang tidak kalah penting, hendaknya SPPG ini memenuhi apa yang menjadi pandangan para ahli gizi ya, meminimalisasi, menghindari ultra processed food ya. Dan ini juga sejalan dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo ya, bahwa kita ingin menggerakkan denyut perekonomian di lapangan, di masyarakat. Kita ingin para petani juga menikmati hasilnya karena yang diolah adalah real food, bukan ultra processed food ya. Dan dalam konteks kesehatan ini juga tentu saja akan semakin sejalan ya dengan harapan dan tujuan MBG. Berbeda dengan ultra processed food yang tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula, yang tentu saja ini kurang baik ya bagi tumbuh kembang anak-anak yang diharapkan akan semakin meningkat status gizinya. Dan yang terakhir, jangan lupa BGN juga harus membuka kanal komunikasi publik yang luas agar masyarakat bisa memberikan masukan.
Ya, kalau memang perlu apresiasi dan itu baik, ya tentu saja kita bersyukur. Tapi kalau ada masukan yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan program MBG, tentu kita ingin agar segera direspon. Jadi jangan ada lagi kasus keracunan makanan, jangan ada lagi ultra processed food yang kemudian tidak seperti harapan dan tujuan penyelenggaraan MBG ini. Seperti itu. Neti, sedikit lagi terkait dengan banyak pertanyaan masyarakat karena ini juga besok baru mau mengalami bulan Ramadan, banyak yang bertanya nih terkait dengan sebaiknya MBG ini seperti apa di bulan Ramadan. Ya, tentu ini harus dibicarakan secara matang dan hati-hati ya. Kenapa? Jangan sampai kemudian karena ingin menyerap anggaran, kemudian SPPG ini tidak memiliki standar sesuai dengan aspek keamanan pangan tadi ya. Dan jangan sampai lagi terulang kembali praktek di bulan Ramadan tahun lalu ya. Diberikan makanan pabrikan, diberikan ultra processed food dan seterusnya. Nah, tentu saja dalam masa persidangan ini kita akan mengagendakan, mengundang mitra kami BGN dan kita akan sampaikan masukan-masukan dan aspirasi dari masyarakat agar tidak kembali terulang apa yang terjadi pada Ramadan tahun lalu. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Neti. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI tadi dari Ibu Neti Prasetyani yang menyampaikan bahwa dari BGN ini untuk menyukseskan program MBG tidak bisa sendirian, harus menjalin komunikasi dan juga sinergi yang lebih baik lagi di tahun 2026 dengan semua sektor yang memiliki atau berperan dalam menyukseskan program MBG ini. Tadi juga Bu Neti juga mengingatkan bahwa terkait dengan di bulan Ramadan besok diharapkan ada perbaikan daripada pelaksanaan MBG pada tahun sebelumnya. Sekian pemirsa laporan dari saya Alfat Rizky. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Alfat, dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Jangan ada ketidakadilan dari sisi pengelolaan destinasi pariwisata. Karena Bali itu cukup populer, lalu sehingga apapun yang berkenaan dengan pariwisata di Indonesia dilemparnya ke Bali. Ada pertemuan internasional bawa ke Bali, ada kongres bawa ke Bali, ada apapun bawa ke Bali. Sehingga tempat yang lainnya kan ketinggalan. Ada beberapa daerah itu sebetulnya memiliki potensi wisata yang luar biasa. Tapi pada daerah itu juga itu adalah daerah tambang. Bagaimana pariwisata dan pertambangan ini bisa berdampingan? Kalau ada dua pilihan seperti itu, Ya. apakah Anda mempertahankan pariwisatanya atau tambangnya? Jawabannya jelas bahwa lebih baik kita mengembangkan pariwisata. Nah, Malah justru undang-undang yang baru ini berorientasi bagaimana agar pengembangan potensi pariwisata itu bisa menjadi alternatif income yang baru. Jangan lagi kita berfokus pada pendapatan income dari pajak. Kalau hanya dari pajak saja, ya tidak tertutupi. Maka sering kalau setiap pembahasan APBN setiap tahun, itu selalu utang. Kenapa kalau misalkan kita berwisata ke luar negeri, misalkan ke Singapura, Malaysia, itu bisa lebih murah Pak ketimbang ke dalam negeri yang akhirnya malah negara sebelah nih Pak yang kaya dari pariwisata. Apa yang salah dari sistem pariwisata kita? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Zia Ulbar, silahkan.
Baik, terima kasih Elisa dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 5 DPR RI desak audit kelayak udaraan usai pesawat ATR 42500 hilang kontak di Makassar. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Komisi 5 DPR RI sampaikan keprihatinan mendalam atas insiden pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak di wilayah Makassar. Peristiwa ini menjadi alarm serius bagi keselamatan penerbangan nasional, khususnya pada rute-rute domestik yang menjadi urat nadi konektivitas antar wilayah. DPR menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan awak pesawat adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar, sehingga setiap indikasi gangguan operasional harus ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel. Komisi 5 DPR RI desak dilakukannya audit kelayak udaraan secara menyeluruh agar terhadap armada pesawat, sistem perawatan, maupun prosedur pengawasan penerbangan. Evaluasi ini penting agar tidak hanya berfokus pada penanganan insiden, tetapi juga menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. DPR mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi udara untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperkuat standar keselamatan demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan langit Indonesia tetap aman bagi semuanya. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu akses setara di gerbang negeri. Ernest Sari Dewi perjuangkan bandara ramah disabilitas. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, komitmen menghadirkan akses setara di ruang publik terus diperjuangkan DPR RI, salah satunya melalui perhatian serius terhadap fasilitas bandara yang ramah disabilitas. Terkait hal ini, anggota Komisi 7 DPR RI Ernest Sari Dewi menegaskan bahwa bandara bukan sekedar simpul transportasi, melainkan gerbang negeri yang harus menyambut setiap warga negara tanpa terkecuali. Pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berpergian dengan aman, nyaman, dan bermartabat adalah cerminan keadilan sosial yang nyata dan bukan sekedar wacana. Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, DPR RI mendorong pengelolaan bandara dan pemerintah untuk memastikan tersedianya fasilitas yang inklusif, mulai dari aksesibilitas fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga layanan petugas yang berperspektif disabilitas. Perjuangan ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang cara negara hadir dan menghormati hak setiap warganya. DPR berharap langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem transportasi udara yang manusiawi, inklusif, dan benar-benar melayani semua. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait Komisi 5 DPR RI desak audit kelayak udaraan usai pesawat ATR 42500 hilang kontak di Makassar, serta akses setara di gerbang negeri. Ernest Sari Dewi perjuangkan bandara ramah disabilitas. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup jumpa kita pada TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.